Pemirsa, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita masih bersama narasumber tetap kita, itu Habib Jamal Bagil. Habib, tadi tentang wa innam faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Itu gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan misal setelah mengatakan segala sesuatu amal itu dilihat dari niatnya, kemudian beliau memberikan misal kepada para sahabat dengan mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya tersebut dianggap ketaatan kepada Allah dan mengikuti jejaknya baginda Muhammad SAW, dan dikabulkan di mata Allah dan dikabulkan di mata Rasul SAW. Nah, ada yang mengatakan pula asbabul wurud, sebab hadis ini diutarakan oleh Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah mau berhijrah ke Madinah, ada sebagian orang yang juga mau hijrah dengan Rasulullah, bebarengan hijrah, akan tetapi orang tersebut bukan hijrah untuk Allah dan Rasulnya, tetapi hanya karena seseorang wanita yang mau dia nikahi. Di sini ya seperti itu. Kemudian Rasulullah mengingatkan kalau memang hijrah karena Allah dan Rasulnya, niscaya nanti akan dihitung taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau nanti hijrahnya hanya untuk orang wanita atau untuk dunia yang dia dapati, maka hijrahnya ya hanya untuk mendapatkan wanita dan dunia tersebut. Nah, terkenal dengan hijrah Ummu Qais, wanita tersebut dinamakan Ummu Qais, seorang yang ingin menikahi Ummu Qais ikut berhijrah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga daripada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jadikanlah semua amal itu hanyalah untuk Allah dan Rasulnya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tadi memberikan permisalan dunia dan wanita adalah karena beberapa sebab. Salah satunya untuk menunjukkan tentang barang siapa yang hijrah karena Allah, makna kan besar, Allah itu besar, Rasulnya juga besar, maka mendapatkan kedudukan tinggi di mata Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau hanya hijrahnya karena sesuatu yang sepele, apa yang sepele? Dunia. Jadi lidana ati dunia, karena sepelenya dunia. Karena dunia ini di mata Allah adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang gak berharga. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu amalan ibadah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi hanya karena sesuatu yang sepele yang gak ada harganya, maka niscaya dia gak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kecuali hanya itu. Ya, hanya itu aja yang dia dapat. Nah, jadi permisalan dunia untuk menunjukkan tentang gak berharganya dunia di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk wanita, permisalan Rasulullah mengatakan wanita, adapun barang siapa yang hijrahnya untuk wanita, ulama mengatakan sebabnya wanita itu adalah yaitu penggoda yang paling besar untuk orang mengatakan amalan selain daripada Allah. Jadi sebagaimana di Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada bagaimana sih godaannya syaitan. Syaitan itu godaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kalau yang namanya syaitan itu godaannya itu dhaif, lemah, kita bisa mengendalikannya. Kita minta kepada Allah dan yang lain-lainnya. Tetapi dalam ayat yang lain ketika menunjukkan tentang bagaimana godaan wanita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaidakunna azim. Ini godaannya besar, harus lebih hati-hati. Nah, jadi sebab apa itu namanya dikatakan wanita, karena hati-hati jangan sampai tergoda dengan sesuatu yang bentuknya itu selain daripada keniatan Allah dan Rasulnya. Tetapi ini adalah sebagaimana dikatakan oleh ulama al-aktsari lal kul. Ini adalah permisalan yang memang kebanyakannya kayak gini, tapi nggak semua seperti ini. Nah, maka daripada itu seseorang betul-betul harus menjalani segala amalannya hanya untuk Allah dan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau mendapatkan pahala yang besar di mata Allah dan Rasulnya. Begitu pemirsa, pentingnya sebuah niat. Barangkali ini teman-teman yang di studio ada yang mau
tanyakan kepada Bim Jamal. Nah, silakan. Siapa? Sahabat Sotikin. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Beb, pernah misalkan ada seseorang itu melakukan sesuatu yang kalau menurut agama itu dipandang sebagai sesuatu hal yang buruk atau yang jelek, tapi oleh yang melakukan tersebut diniatkan untuk sebagai suatu kebaikan. Misalkan begini, dia mencuri dengan niatan setelah mencuri hasilnya itu akan dipakai untuk beramal atau menyumbang. Misalkan sekarang ya ada bangun masjid, atau yang sekarang lagi saudara-saudara kita yang ada di Jogja yang sedang mengalami musibah tersebut, hasil curiannya digunakan untuk itu. Niatnya orang tersebut itu bagaimana, Beb? Terima kasih. Seperti itu. Ya. Jadi ada niat ini pekerjaannya buruk tapi tujuannya untuk baik gitu ya. Untuk gimana? Ulama mengatakan bahwa kegiatan atau amalan-amalan yang mubah bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan dengan niatan yang baik sebagaimana telah kita kaji bersama. Tetapi ulama bersepakat tidak ada niatan baik masuk kepada kemaksiatan. Ya. Kalau niatan baik untuk kesehatan ya nggak ada orang maksiat di muka bumi ini, semua pinter ngomong sekarang. Ya, jadi nggak bisa. Sekarang orang main judi. Untuk apa kok judi? Ya untuk dapat uang, nanti uangnya saya sumbangkan untuk fuqara dan masakin. Ya nggak boleh dong. Atau mungkin sebagian daripada orang dia minum minuman keras, mabuk. Supaya apa? Nanti kalau mabuk saya nggak mengganggu orang. Niatan-niatan seperti itu gimana? Ulama mengatakan nggak bisa. Niatan itu nggak diterima. Niatan tersebut malah justru menjadikan hujah buat dia itu sendiri. Maka jawabannya tentulah kemaksiatan tidak bisa diniati dengan niatan yang baik. Gitu. Ya, ada lagi teman? Ya, Mutakin. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Beb, dalam segala amal itu harus ada, segala amal yang baik itu harus ada niatnya supaya bernilai ibadah yang tinggi. Dan ya ini dalam masyarakat seperti kita bekerja sehari-hari, mungkin ke kantor, ke pasar atau ke sawah, itu sering niat ini terlupakan. Itu nilai ibadahnya gimana, Beb? Ya. Jadi kegiatan jadi spontan aja, kita nggak pakai niat-niatan asal kerja. Kalau bentuknya memang ibadah, ya udah di mata Allah ibadah. Kalau memang itu sudah sholat sunnah, kalau itu sedekah dan yang lain-lain, ya itu sudah di mata Allah ibadah. Tetapi sesuatu yang mubah, kerja ataupun yang lain-lainnya, kalau kita niatkan untuk niatan yang baik, itu akan dipandang Allah yaitu ibadah. Nah, sedikit saya ingin menyampaikan tentang apa yang berkaitan mungkin tentang cerita yang telah saya sampaikan, seseorang yang niat baik, kemudian walaupun belum menjalani dianggap husnul khatimah. Oh, gimana itu? Kan belum melakukan amalan yang baik, atau sebaliknya belum melakukan amalan yang buruk. Ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, menyebutkan tentang idzal taqal muslimani bisayfihima. Apabila bertemu dua orang yang beriman, dua muslim dengan kedua pedangnya. Ya, kalau sekarang mungkin namanya carok, ya, atau duel. Ya. Kata Rasulullah, fal qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu yang membunuh masuk neraka masuk akal karena udah melakukan. Kemudian babalal maktul, fama balal maktul. Adapun orang yang dibunuh, kenapa dia juga harus dihitung orang yang masuk neraka padahal dia juga dizalimi, dia terbunuh. Kemudian baginda Muhammad SAW menerangkan, betul, dia orang yang terbunuh, akan tetapi orang yang terbunuh tersebut
sudah mempunyai niatan, kalau dia nggak kebunuh, dia juga akan bunuh duluan. Membunuh itu ya. Nah, jadi kalau dia udah berbuat, kalau dia sudah berbuat, kemudian nggak sempat dilakukan, itu sudah dianggap kemaksiatan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apabila udah dijalani, nah maka daripada itu seseorang yang yang dibunuh itu dianggap orang yang juga mati dalam keadaan nggak benar, karena dia kalau nggak kebunuh, ya juga bunuh duluan, karena udah punya niat yang baik, niat yang buruk tersebut. Jadi niat-niat hal-hal yang mubah yang bentuknya belum ibadah ini tetap untuk bernilai ibadah tetap harus diniatkan. Harus ibadah diniatkan, gitu. betul, harus diniatkan. Iya. Adapun ibadah mahdhah, ibadah yang murni seperti yang sholat, puasa, itu juga perlu dengan yang namanya niat. Seperti itulah. Iya. Ya.